Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel VOZ, Various Experience of Zam. Dulu saya punya pengalaman kawan-kawan lah ya tentang video editing berkaitan dengan kuliah. Jadi waktu zaman kuliah dulu itu ada satu aplikasi namanya ini Camtasia. Saya lagi menggunakan aplikasinya. Aplikasi ini sulit didapat dulu. Mengingat zaman tahun 2011 2012 lah, untuk mempunyai sebuah aplikasi itu cukup rumit. Aplikasi ini biasa dipakai buat mahasiswa buat presentasi. Jadi hasil kerja presentasi itu dijadikan video. Nah, ini nama aplikasinya Camtasia. Namun seiring waktu berjalan ya, ada aplikasi yang lebih ringan namanya OBS ya, kalau nggak salah sih OBS nama aplikasi. Sebentar. Nah, aplikasi OBS ini menurut saya sangat ringan. Saya sudah install di laptop. Oh, ini kenapa agak lama nih? Saya sudah install di laptop. Kalau memang tujuannya itu hanya sekedar buat recording video, itu sudah sangat mumpuni lah ya, karena itu ringan, sangat-sangat ringan. Tapi kalau kita tujuannya buat edit sekaligus tujuannya itu buat rekam sekaligus edit, itu memang Camtasia yang paling terbaik lah menurut saya untuk saat ini. OBS, sebentar saya cari dulu OBS. Ini dia. Link ada di description ya. Kalian tinggal pilih saja. Kalian tinggal pilih saja operating system Anda itu berbasis apa, Windows, Mac atau Linux. Saya ada dua operating system, ada Linux dan Windows di komputer saya ini. Nanti saya akan perlihatkan perbedaannya, settingannya. Baik, saya berfokus kepada satu operating system, itu Windows saja. Ini kebetulan sudah saya download. Ini nama situsnya ya. Link ada di deskripsi, kalian tinggal klik saja di bawah nanti. Nama aplikasinya OBS dan kebetulan sudah saya download. Sorry, agak-agak ini nih. Video. Sebelumnya saya sudah install di netbook. Ini aplikasinya cukup ringan. Mentahnya tidak sampai 100 MB. Kalau Camtasia itu ya 300-an lah. Baik, saya akan install dulu. Sekalian nanti kalian belajar. Kalau memang pengen menggunakan aplikasi ini, settingan seperti apa, kita lihat saja. Ini next saja. Tidak ada pengaturan khusus. Ini foldernya ya. Next. Sampai 100%. Oke, aplikasi sudah terinstall. Ini dicentang, kita langsung aktifkan saja. Ada listrik ngedipnya. Oh ya, aman. Ada listrik berkedip tadi. Ini kita langsung jalankan, launch OBS Studio. Ketika aplikasi ini dibuka, itu ada muncul settingan lah ya, settingan buat kalian yang pertama kali buka. Itu seperti rekomendasi buat ini sebenarnya buat apa gitu. Apakah buat ini dia. Buat streaming atau optimize for recording. Jadi karena hubungan saya ini hanya sekedar buat recording, projectnya ringan, itu bukan untuk editing, saya pilih yang ini saja. Ini pengaturan saya yang sudah saya gunakan di laptop, di netbook. Nah, ini saran saya, ini kan yang resolusinya ini resolusi yang ada di komputer saya ini 1366. Saran saya untuk kanvas ini, pengaturan kanvas ya, saran saya pilih yang terbesar, yang paling luas, paling lebar. Pilih ini saja. Terus ini tidak perlu diubah, frame per second ini ditambahkan 60 fps kalau memang bisa ya. Kalau memang komputer kalian mendukung, misalnya ada komputer kalian ini support VGA yang tinggi gitu, dia otomatis nanti 60 fps. Oke, next saja. Ini pengaturan yang sudah kita atur tadi di awal, apply setting. Oke, nah ini dia tampilan awalnya ya. Tampilan awalnya kosong seperti ini.
Terus kalau kalian pengen ngedit, kalau pengen recording seperti yang ada di Camtasia ini, mic sudah terpasang. Jadi kalau saya ngomong barnya ini naik. Yang perlu disetting itu adalah tambah di sini di bagian apa ini? Di bagian source sumbernya. Yang mau kita record itu adalah display-nya, display capture atau ini tampilan seluruhnya ini. Display capture, kasih nama aja layar utama ya, biar tidak bingung. Oke. Inilah yang bakal diedit yang bakal direkod keseluruhan ini. Oke, ini tidak perlu diubah-ubah lagi, cukup oke saja. Nah, kenapa tampilannya kayak gini? Karena ini resolusi komputer saya, resolusi 1366 per 768 ya, per 678 kali 768 kalau tidak salah ya. Diperlebar saja sampai mentok. Nah, seperti itu. Oke, ini kalau kita record udah termasuk dengan mic-nya nih kalau kita record. Baik, ini sudah. Kalau kita start recording itu sebenarnya udah langsung bisa record. Cuman yang perlu diperhatikan, perlu saya jelaskan di awal, file OBS ini filenya itu kalau kita hasil recordnya itu adalah file MKV. MKV itu file Matroska. Jadi secara kualitas video mungkin mirip dengan MP4, cuman dari segi suara itu sedikit agak terkompres. Jadi kalau kalian yang pengennya hasil editnya itu apa? MP4 itu bisa diubah di sini. File, setting, masuk ke output. Nah, ini secara hasil rekamannya di My Document, My Video. Sini dia, sebentar saya lihatkan dulu. My Document, Video. Nanti ada di sini. Kalau pengen diubah ya monggo silakan. Kalau saya pribadi saya ubah ke partisi terakhir, memang khusus buat video. Ini sudah bikin foldernya. OBS Rec. Oke, select folder. Saya akan coba record sebentar apa perbedaan MKV dengan MP4. Itu tidak terlalu kelihatan sih sebenarnya, cuman secara kualitas suara mungkin bagi kita yang umum ini tidak terlalu kelihatan, tidak terlalu ketara itunya hasil perbedaan suaranya. Ini MKV dan kebetulan komputer saya memang kurang lebar. Ini ada tombol apply di sini, apply dan OK di bawah sini. Kalau mau diklik ini bisa, cuman ada shortcut paling gampang ALTA itu apply ya. Ini sudah apply, saya pencet tadi, tinggal tekan enter. Itu sudah oke. Salah, pencet di lain. Oke, sip, sudah. Dan ketika saya record, ini record masih menggunakan hasil videonya itu MKV ada di sini. Sebentar, OBS biar gampang ya, biar kelihatan. Salah, OBS Rec. Ini foldernya masih empty. Gitu saya klik start recording. Ini sudah jalan. Ini filenya kelihatan MKV. Ini sudah jalan, dua aplikasi berjalan ya, Camtasia berjalan. Bisa saya fokusnya ke ini ya. Ini aplikasi yang paling gampang buat recording display. Oke, saya browsing sebentar. Stop recording. Kita lihat filenya. Filenya itu sesuai dengan tanggal ya. Tanggal 18 bulan 1 gitu, berurutan jam 9 mulainya tadi jam 9. Ini dia. Filenya cukup kecil. Durasi ini videonya 5 MB. Berkasnya MKV, file Matroska. Dan sekarang saya akan compare. Ini berapa menit tadi? Ini 9:17, sekitar 2 menit. Saya akan compare ini menggunakan MP4. Setting. MP4 akan ada alarm, bukan alarm sih, notifikasi lah gitu kan. Oke, tidak masalah, saya sudah pernah coba ini MP4, tidak bermasalah sama sekali, hanya file audionya yang kurang
kurang maksimal menurut saya. Ini tekan ALTA atau pencet ini apply. Ini oke. Tuh, enggak kelihatan. Oke, sip dah. Kita akan coba record 2 menit. Start mulai dari jam 8:20. Sekitar start recording. Ini 2 nanti. Ini perbedaan, ini MP4, ini MKV. Oke, saya coba browsing dulu. Oke, saya stop dulu di sini, stop recording. Ntar kita lihat. Di sini dia. Coba saya back dulu. Yap, secara ini agak besar sih, cuman ya memang terlewat beberapa detik saja, tapi memang kelihatan sudah lumayan besar. Ini 4, ini Matroska, ini MKV. Baik, itu saja saya pikir sebuah aplikasi yang sangat ringan menurut saya, sangat-sangat ringan. Informasi tambahan saja buat kalian, Camtasia itu tidak bisa edit, tidak bisa membaca file MKV. Jadi kalau kalian punya editor, itu hampir semua aplikasi editor itu tidak bisa membaca file MKV. MKV itu hanya buat konsumsi lah bahasa kasarnya, buat langsung ditonton gitu. Tapi kalau aplikasi editor itu hanya membaca file ini. Rata-rata sih AVI, MP4, MPEG. Sebentar, saya akan perlihatkan hasil videonya. Video file penyimpan tadi di mana ya? Ambil extract. Nah, ini dia. Ini MP4-nya terbaca, sedangkan MKV tidak terbaca. Oke, baik. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan untuk OBS-nya. Aplikasi OBS, aplikasi yang cukup ringan. Yap, silakan kalian download, ada di link di deskripsi ya. Jangan lupa komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap.